Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar. Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen sumber dana bank. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan like and share. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke materi. Materi kali ini kita akan membahas tentang pertama, sumber dana bank. Berikutnya adalah penggunaan dana bank untuk apa, kemudian keuntungan bank dari mana saja, dan terakhir risiko yang ada pada bank atau risiko yang melekat pada bank itu apa saja. Jadi dalam pembahasan ini 4 inilah yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke materinya. Pertama, sumber dana bank. Jadi bank itu sumber dananya berasal atau modalnya, ya dana yang ada di bank itu pertama ya pastinya dari si pemilik modal. Jadi pemerintah menetapkan kalau ingin mendirikan bank ada modal dasar atau modal awal. Jadi tiap-tiap bank itu beda modal awalnya. Misal ingin mendirikan bank umum, maka modalnya harus sekian triliun. 3 sekian triliun. Nanti baca lagi undang-undang perbankan. Kemudian untuk mendirikan BPRS, misalnya modalnya berapa miliar. Nah, itu tiap daerah beda-beda. Misalnya di ibu kota provinsi, misalnya 2 miliar. Di ibu kota kabupaten 1 miliar. Di ibu kota kecamatan 500 juta sudah cukup. Nah, itu pemilik modal dalam artian orang-orang yang pertama kali mendirikan bank tersebut. Kemudian pemilik modal ini bisa juga diartikan pemilik saham. Jadi orang-orang yang menginvestasikan setelah berdirinya bank itu kemudian diinvestasi itu disebut juga pemegang saham atau pemilik modal. Berikutnya adalah sumber dana bank itu berasal dari nasabah. Jadi bank itu memperoleh dana dari uangnya atau dananya nasabah. Ya, dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Jadi dana-dana masyarakat itu sumber dana bank juga. Ya, dana nasabah itu disebut juga dengan dana pihak ketiga. Berikutnya sumber dana bank itu adalah dari lembaga lain. Misalnya bank itu memperoleh bantuan dari Bank Indonesia, atau bank itu memperoleh bantuan atau pinjaman dari bank lain dalam bentuk pasar uang misalnya dari lembaga lain, atau mungkin bantuan dari organisasi lain misal seperti itu ya. Jadi sumber dananya ada dari pemilik modal, dari nasabah, dan dari lembaga lain. Kemudian dana yang diterima ini oleh bank ini akan dikelola dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini dia berikutnya adalah penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank ini, dana yang ada di bank ini pertama digunakan ya pastinya untuk operasional. Dalam hal misalnya membeli peralatan kantor, membeli mesin, membeli segala macam yang mendukung untuk kegiatan personal. Misal gaji pegawai, bayar gaji, kemudian apalagi untuk kegiatan operasional lah pokoknya seperti itu, beli mobil dinas atau kendaraan misalnya seperti itu untuk kegiatan operasional. Berikutnya dana bank itu digunakan untuk pengembangan usaha. Jadi bank itu untuk ekspansi atau untuk misalnya mendirikan kantor di daerah lain atau mendirikan cabang di tempat lain untuk mendukung pengembangan usaha. Ya, dalam artian banknya kan ingin berkembang terus, maka dia harus meluaskan atau memiliki kantor di berbagai tempat. Atau bisa juga seperti saat ini bukan hanya untuk mendirikan kantor, tapi juga untuk
pengembangan teknologi, misalnya aplikasi atau teknologi IT-nya harus dikembangkan, seperti itu kan termasuk pengembangan usaha juga. Berikutnya, dana bank digunakan ya untuk pelunasan kewajiban. Jadi bank itu hutang-hutang bank itu juga harus tetap dibayar. Misalnya tadi memperoleh bantuan atau pinjaman dari lembaga lain, maka tetap harus dibayar. Maka itu termasuk penggunaan dana bank. Maka kalau kita mau investasi ke sebuah perusahaan atau ke bank, maka kita lihat laporannya. Ya, kalau ternyata nanti dalam laporan atau laporan keuangan ternyata atau misalnya ada istilahnya dalam laporan itu bank akan menggunakan dana sekian puluh persen misalnya untuk pelunasan kewajiban, maka investor harus tahu misalnya dana yang mereka tanamkan saham yang mereka beli itu akan digunakan untuk apa oleh perusahaan atau oleh untuk banknya. Misalnya untuk pengembangan usaha, maka artinya bisnis banknya itu makin makin bagus. Tapi kalau misalnya banknya atau perusahaannya akan menggunakan untuk bayar hutang, maka siap-siaplah investornya untuk menahan ya. Dalam artian banknya akan menggunakan untuk membayar kewajiban ya seperti itu. Jadi kalau berharap dividennya agak agak ini ya. Kalau berharap keuntungannya agak sabar-sabar karena banknya masih menggunakan dananya untuk pelunasan kewajiban, bukan untuk pengembangan atau usaha lah seperti itu ya, atau untuk operasionalnya. Nah, dana ini, jadi penggunaan dana bank ini kan tujuannya ya pada intinya adalah untuk supaya bank tetap bertahan ya, supaya bank tetap eksis. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah tentang keuntungan bank. Nah, dari mana bank memperoleh keuntungan atau memperoleh profit? Ya, tentu dari perputaran uang yang disalurkan kepada nasabah ya. Pertama, kalau dia bank konvensional tentu keuntungannya namanya bunga. Ya, dia menghasilkan atau menerima bunga dari kredit orang. Seperti itu ya, kredit nasabah. Nah, kalau dia di syariah, kalau dia sistemnya jual beli, maka dia akan memperoleh margin murabahah namanya. Kalau di syariah, skema jual beli, skema murabahah, maka bank akan memperoleh margin. Seperti itu ya, misalnya jual beli mobil, jual beli kereta, jual beli rumah, maka banknya akan mendapatkan margin. Berikutnya adalah keuntungan bank diperoleh dari fee based income atau dari fee yang diterima oleh bank. Misalnya dalam bentuk misalnya bank memberikan jasa layanan, maka nasabah itu membayar fee atau membayar administrasi kepada bank. Ya, seperti itu. Misalnya transfer kan ada kena cas sekian ribu misalnya. Nah, itu dikumpulkan akan menjadi fee. Misalnya kemudian bank menawarkan jasa, ada inkaso, maka nasabah membayar fee, membayar jasa, seperti itu ya. Maka layanan-layanan itu akan menghasilkan yang namanya fee-based income, atau pendapatan yang berdasarkan dari fee, atau dari bahasa lainnya komisi, atau apa seperti itu, atau administrasi yang akan diperoleh bank. Berikutnya keuntungan bank, kalau dia sistem syariah, baik dia untuk mudorobah atau musyarakah, maka bank akan peroleh sumber pendapatan namanya bagi hasil. Ya, misalnya dengan nisbah 60-40, 60 untuk bank, 40 untuk nasabah, maka bagi hasil lah yang akan diterima seperti itu. Jadi keuntungan yang diperoleh itu dinyatakan dalam bentuk bagi hasil. Nah, keuntungan bank ini selain bank memperoleh keuntungan, bank juga harus hati-hati karena berbagai macam risiko sudah mengintai atau berbagai macam risiko ya, risiko yang terkait dengan bank. Nah, ini dia pertama risiko apa sih yang berkaitan dengan bank? Pasti terkait dengan risiko keuangan. Banyak resiko keuangan ini, misalnya apa? Resiko kredit macet atau resiko pembiayaan macet, nasabahnya tidak membayar tepat waktu sehingga mengakibatkan kerugian bank.
Kemudian ada resiko likuiditas, dalam artian banknya tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban, maka itu resiko likuiditas. Kemudian ada resiko pasar. Resiko pasar dalam artian persaingan bank menyebabkan banknya misalnya kalah saing dari bank lain, maka itu menyebabkan kerugian. Atau misalnya resiko nilai tukar. Ketika nilai tukar mata uang asing menaik, maka simpanan atau mata uang dalam negeri yang turun akan menyebabkan kerugian juga pada bank. Seperti itu ya. Jadi ada resiko likuiditas, ada resiko pasar, ada resiko kredit macet, dan resiko nilai tukar. Kemudian ada resiko, ini namanya resiko operasional, dalam artian kinerja banknya lah yang menyebabkan terjadi resiko. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari bank terjadi kesalahan, salah input, salah ketik, atau salah bayar, atau salah segala macam, maka itu bukan kerugian, ya resiko operasional. Yang menyebabkan misalnya salah-salah dalam membuat laporan, maka itu bisa juga menjadi risiko operasional. Jadi ini bagi kalian yang akan bekerja di bank, harus teliti, harus cermat dalam membukukan atau membuat sebuah transaksi seperti itu ya, baik itu teller atau dalam customer service atau pencatatan bisa juga menyebabkan kerugian. Harus hati-hati ya, resiko operasional. Berikutnya adalah risiko hukum. Nah, ini harus diperhatikan bahwasanya bank itu berkaitan atau berkaitan dengan hukum ya, karena banyak transaksi-transaksi keuangan, misalnya perdata, hutang piutang. Nah, selain hutang piutang atau perdata, bank bisa juga mengalami pidana. Ya, misalnya terjadi pencurian, penggelapan, penipuan, maka itu terkait dengan hukum. Jadi intinya di sini bank harus bisa menciptakan sistem yang aman. Ya, misalnya sistemnya itu kan ada dua ya. Dari sisi manusianya harus jujur, harus amanah, kemudian juga dari sistem perbankannya. Ya, kalau bisa jangan sering-sering error atau jangan sering salah lah seperti itu. Ya, sehingga menyebabkan terjadi kerugian. Jadi ada human error, ada sistem error. Nah, yang paling bahaya itu memang dari sisi manusianya. Kalau manusianya sudah error, human error, maka bisa berakibat fatal ya. Bisa ini apa akibatnya adalah resiko reputasi. Kalau banknya terjadi kesalahan, maka reputasi atau nama baiknya jadi jelek. Resiko hukum berarti berkaitan dengan hukum ya, pengadilan nanti ujungnya seperti itu. Nah, inilah resiko-resiko yang terkait dengan bank. Nah, demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk klik dan subscribe channel Yuk Belajar. Yuk.